Hari ini saya membagikan tentang menanti-nantikan Tuhan. Semua bersemangat, amin? Ya, bersemangat. Ada beberapa dari saudara kita yang tidak bisa hadir, tetapi tidak menyurutkan sukacita kita, tidak melemahkan semangat kita untuk beribadah, bahkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita melihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya pasal 40 ayat 31 kita baca sama-sama. Hitungan ketiga, ya, dengan suara yang keras yang didengar oleh telinga kita, karena Alkitab berkata iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Ya, Yesaya 40 ayat 31, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, kita melihat bahwa apa yang Nabi Yesaya tulis ini adalah sebuah pesan Tuhan bagi umat Israel, bagi bangsa Israel pada waktu itu. Dan ayat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya ketika bangsa Israel itu ada di masa pembuangan di Babilonia. Jadi setelah bangsa Israel dikalahkan, ya, Yehuda Israel dikalahkan oleh Nebukadnezar dari kerajaan Babel, orang-orang Yehuda, orang-orang Israel juga dibawa ke pembuangan, dibawa ke negeri Babilonia. Yang tertinggal di Yerusalem hanyalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang mungkin tidak punya potensi yang besar, tidak memiliki potensi yang besar, dan mereka ditinggalkan di Yerusalem. Tetapi mereka orang-orang yang hebat, orang-orang yang masih kuat, orang-orang yang pintar-pintar, semua dibawa ke pembuangan di Babilonia. Dan kita tahu ketika masa-masa pembuangan ini tentu saja bukanlah masa-masa yang mudah. Ada banyak tantangan di sana, ada banyak tekanan yang terjadi. Yang namanya ada dalam perbudakan, itu pasti tidak enak. Yang namanya tidak tinggal di tempat sendiri, apalagi dipaksa untuk pindah ke tempat yang baru, tentu saja tidak enak. Ya. Orang Israel pada waktu itu merasa letih, merasa lesu, ya, seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada sudah putus pengharapan, ya, tidak ada harapan lagi, seolah-olah tidak ada pertolongan. Ya. Disitulah firman Tuhan disampaikan kepada Nabi Yesaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saat orang Israel membutuhkan dorongan, membutuhkan penghiburan, membutuhkan kepastian, namun di satu sisi mereka tidak melihat adanya terang itu, beban yang terus bertambah. Yang terdengar justru keputusasaan dari mereka. Tapi disitulah firman Tuhan disampaikan melalui Nabi Yesaya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Inilah janji Tuhan kepada umat Israel. Kalau kita melihat kondisi kita hari-hari ini, apa yang terjadi dengan kondisi di masa-masa sekarang? Sekarang itu masa yang tidak mudah, masa yang berat. Dalam dunia usaha juga sesuatu yang tidak mudah. Dalam dunia politik kita melihat negara kita sendiri masih mengalami goncangan demi goncangan. Ada demo yang kemarin, ya, beberapa waktu lalu, demonstrasi di berbagai tempat di wilayah di Indonesia, di kota besar, kota kecil,
sampai kota-kota kabupaten ada demonstrasi. Itu tentu saja mempengaruhi stabilitas politik, mempengaruhi kehidupan ekonomi, ada reshuffle kabinet, dan ada ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah dari berbagai sisi. Dari sisi ekonomi, dari sisi politik, merasa tidak percaya dengan wakil rakyat, dengan pemerintahan yang ada. Itu terjadi dan itu mempengaruhi. Ya, bahkan dunia olahraga ya sekarang lagi tidak percaya dengan PSSI yang suka bola kan, karena tidak ada kemajuan. Ya, justru kembali ke dulu zaman kegelapan. Kalau saya mendengar berita di media sosial ini, wah ini sangat-sangat tidak bisa dipercaya nih kelihatannya. Masyarakat tidak mempercayai pemerintah yang ada hari-hari ini. Itu mempengaruhi situasi, kondisi itu mempengaruhi kita secara khusus bicara tentang keadaan sosial ekonomi yang ada. Kemarin ketika saya melayani di sebuah rumah sakit, saya ngobrol-ngobrol dengan karyawan di sana dan bilang begini, wah ini rumah sakit ini kebanyakan itu dalam kondisi tidak sehat. Tidak sehat dalam arti cash flow keuangannya ya, artinya bukan rumah sakitnya nggak benar, bukan itu, tetapi dari sisi keuangan dan sebagainya itu tidak sehat. Hanya beberapa rumah sakit yang sehat yang saya layani, kebetulan termasuk rumah sakit yang sehat. Tetapi itu yang terjadi, saudara. Segala bidang sedang sesuatu yang membuat kita mungkin merasa lelah, capek, putus asa. Ini gimana ini dengan ke depan? Gimana dengan masa depan? Gimana? Tetapi hari ini kita mendengar firman, Alkitab berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Apa itu menanti-nantikan Tuhan? Menanti-nantikan Tuhan berarti mengharapkan dan mempercayai Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan percaya bahwa Tuhan pasti menolong saya. Pasti ada pemulihan yang terjadi. Pasti ada kesembuhan yang terjadi. Orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah orang yang menyadari bahwa ia tidak mampu tanpa Tuhan. Jadi sebuah sikap hati di mana kita tahu kita ini manusia yang terbatas. Kemampuan kita itu terbatas. Kekuatan kita terbatas. Tetapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, yang sanggup menolong kita. Nah, ketika kita mempercayai bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menyatakan pertolongannya, Tuhan pasti menyatakan kuasanya, kasihnya kepada kita, maka kita mengambil sikap untuk menanti-nantikan Dia. Kita mengharapkan Dia, kita mempercayai Dia meskipun saat ini kita belum melihat pertolongan Tuhan itu terjadi. Apa yang kita harapkan mungkin dalam kehidupan kita pribadi, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, tentang usaha. Mungkin dalam kehidupan kita berharap tentang pemulihan atau kesembuhan dalam keluarga atau dalam masalah kesehatan. Kita tahu bahwa kita terbatas. Mungkin setelah kita mencoba banyak hal, tapi kita belum mendapatkan apapun. Tapi kita percaya pasti ada Tuhan yang sanggup menolong. Nah, lalu kita mengambil sikap untuk kita mencari Dia, kita menanti-nantikan Dia. Dengan sikap hati kita percaya Tuhan pasti menolong. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Mazmur 27 ayat 14 dikatakan demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Ayat ini kemudian Tuhan sampaikan kepada Ibu Pendeta Christine Faraknimela dan jadilah sebuah lagu. Ya. Lagu yang beberapa waktu lalu sering kita nyanyikan ya, dalam doa pengerja, dalam menara doa. Nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya percaya ketika Tuhan secara khusus berbicara kepada kita untuk kita menantikan Tuhan. Bahkan sampai kemudian ada lagu ini yang muncul.
Karena hari-hari ini Tuhan itu mau kita itu dalam menyikapi segala yang terjadi, kita itu menanti-nantikan Dia. Bukan mengandalkan kekuatan manusia itu terbatas. Kondisi manusia itu terbatas. Kepintaran kita itu terbatas. Tapi janjinya, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru daripada Tuhan. Kekuatan baru inilah yang memampukan kita sebagai orang percaya untuk menjalani kehidupan, menghadapi setiap tantangan dalam hidup kita ini. Ini ya kekuatan baru daripada Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang merasa, wah putus asa, aduh kok keadaannya tidak berubah ya. Seperti ini, bahkan mungkin kita melihat ancaman dalam kondisi keuangan, ya, kondisi pekerjaan. Kemarin saya dengar berita ya, ada PHK massal ya. PHK massal. Kalau nggak salah PT Gudang Garam kalau nggak salah. Banyak orang di PHK ya. Kemudian kalau di daerah Temanggung, Parakan itu kan pertanian tembakau. Mereka juga mengeluh, para petani ini gudang garam itu nggak bisa ngambil banyak. Ada situasi yang tidak mudah terjadi. Membuat kita merasa, waduh ini kok gak berubah ya. Kelesuan ekonomi itu melanda berbagai sektor ya, sektor kehidupan. Ya, seperti yang saya cerita tadi, rumah sakit banyak kondisinya yang tidak sehat. Sekolah-sekolah kesehatan banyak yang tidak ada muridnya, tutup. Kemudian berbagai bidang ya, dalam berbagai bidang itu benar-benar situasinya hari-hari ini bukan situasi yang mudah. Tapi Tuhan janjikan tentang kekuatan yang baru. Apa itu kekuatan yang baru? Kalau dalam olahraga itu ada istilah namanya second wind ya, kekuatan kedua, seperti kekuatan yang baru. Jadi kalau saya itu main futsal misalnya ya, kalau itu seminggu sekali kan anak-anak muda di Wonosobo itu main futsal. Saya main futsal itu kadang-kadang itu sudah berapa menit itu merasa lelah, capek. Merasa sudah berapa puluh menit, sekitar 30 menit main, 20-30 menit main itu mulai capek. Waduh, ini kok mulai capek ya, mulai lelah ya. Kaki itu udah lemes, terima umpan itu udah gak bisa ngontrol ya, lepas terus gitu kan. Nah, ada yang bilang itu mah usia. Tapi ada capek, tapi ada situasi tertentu tiba-tiba kemudian itu kayak dapatkan satu kekuatan yang baru. Ada yang membuat kita itu kayak semangat dan membuat kita itu bermain lebih baik lagi. Rasanya itu seperti kuat lagi. Nendang bola itu bisa keras lagi. Ya. Ngontrol bola bisa lagi. Dribble bola ya bisa lagi, meskipun nggak sehebat anak-anak muda yang lain ya. Lawannya, kalau saya lawannya anak 20 tahunan, saya harus ngimbangi mereka ya. Ya cuma menang di ini aja, mental saja ya. Tetapi intinya bisa kayak ngerasakan sesuatu yang baru, ada kekuatan yang baru. Ketika saya ngerasakan itu, saya nangkap ini loh namanya kekuatan baru itu kayak itu. Jadi ketika kita ngadepi masalah itu kerasa kayak putus asa, aduh sepertinya tidak ada harapan. Tapi kayak dapatkan kekuatan yang baru. Ya mungkin ketika kita berada di tempat ini, kita secara korporat kita melihat jiwa-jiwa kok belum ada perkembangan yang signifikan ya. Rasanya itu, aduh kok rasanya kok jiwa-jiwa kok belum datang, padahal janji Tuhan itu berkata tentang tahun penuaian. Apakah janji Tuhan itu bohong? Apakah janji Tuhan tidak digenapi? Mungkin kita mulai berpikir, waduh kok seperti ini ya. Tetapi ada saatnya bahwa kita akan dapatkan kekuatan yang baru ini. Kita bergairah lagi. Kita akan melihat benar-benar janji Tuhan digenapi. Saya percaya tuaian itu pasti nyata akan terjadi. Ada penuaian jiwa itu terjadi. Kita akan melihat di tempat ini. Saya percaya dalam beberapa waktu ke depan akan ada jiwa-jiwa. Gimana caranya? Ya kita yang ada saat ini, ayo kita sama-sama menanti-nantikan Tuhan.
Bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi bagaimana kita terus dibawa untuk mengerti dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Kita akan melihat dari Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31 ini, apa sih menanti-nantikan Tuhan? Berikutnya, dalam bahasa Ibrani, kata menanti-nantikan ini adalah kafah. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, bahasa Ibraninya itu kafah. Nah, dari bahasa asli ini kita akan melihat, kita belajar apa sih yang dimaksud dengan menanti-nantikan Tuhan. Kenapa hari-hari ini Tuhan terus berbicara tentang menanti-nantikan Tuhan. Sampai Tuhan berikan sebuah lagu pada hambanya untuk kita nyanyikan tentang menanti-nantikan Tuhan ini. Yang pertama, menanti-nantikan Tuhan berbicara tentang kita datang dan memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Alkitab katakan mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tahu burung raja wali? Nah, burung raja wali itu berbeda dengan burung emprit. Burung pipit berbeda ya. Kalau burung emprit itu kepakan sayapnya cepat, tapi terbangnya paling cuma berapa puluh meter di atas. Itu burung emprit. Beda juga dengan burung kakak tua. Karena burung kakak tua itu cuma hinggap di jendela. Ya, nenek sudah tua, giginya tinggal 2. Loh, ya kan? Burung raja wali adalah burung yang luar biasa. Burung raja wali ini bisa terbang itu mengatasi badai atau di atas badai. Makanya kan ada lagunya kan? Apa lagunya? Ku kan terbang tinggi gitu ya, bagai raja wali. Jadi burung raja wali ini terbangnya itu mengatasi badai. Di atas badai. Kalau burung biasa ketika ada badai itu ngiyup. Tahu ngiyup? Ngiyup apa? Burung biasa, burung emprit itu saya sering lihat kalau di gereja di Wonosobo itu kan banyak pohon-pohon ya. Kadang ada burung-burung itu, burung tekukur, sarangnya itu ada di sana, ada burung bagus-bagus. Karena ada pohon-pohon yang tinggi. Itu kalau hujan itu ngiyup mereka. Kadang ada burung ini. Pernah itu saya baru pulang dari mana malam-malam, di teras gereja itu ada burung hantu. Burung hantu sini cuma gila-gilo, saya lihat kok menyeramkan ya, menyeramkan, saya takut, saya lihat wajahnya itu kayak kucing. Tapi itu gini. Mau saya tangkap tapi kok ya saya takut, gila-gilo gini ngeliatin, jadi saya takut sendiri loh. Ini mau gini wajahnya itu benar-benar kayak kucing, itu burung hantu. Nah, kalau hujan itu ngiyup, nyari tempat berteduh. Kalau ada badai apalagi takut. Tapi Raja Wali itu berbeda. Raja Wali ketika ada badai itu dia terbang lebih tinggi dari badai, mengatasi badai. Itu Raja Wali. Nah, dari kata kafah ini memiliki arti gini, bahwa tentang kita itu menanti-nantikan dengan penuh kepastian. Karena apa? Karena fokus kita bukanlah badai atau persoalan itu, tapi kita terbang seperti burung Raja Wali mengatasi badai itu, di atas badai itu. Karena apa? Fokus kita bukanlah badainya, tetapi Tuhan yang penuh kuasa. Kita menanti-nantikan dengan penuh kepastian, percaya, dan kita mengarahkan diri kepada Kristus. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Jadi fokus kita bukan kepada persoalan yang ada, karena persoalan itu selalu ada, masalah itu selalu ada dalam hidup ini. Orang yang berdoa tentang pekerjaan, masalah kan, belum punya pekerjaan. Nanti begitu sudah dapat pekerjaan, punya masalah lagi dengan pekerjaan yang ada. Dengan ngatur bagaimana bekerja, dengan bagaimana istirahat, bagaimana mengatur kegiatan lainnya, bagaimana tetap bisa beribadah tapi juga tetap bisa bekerja. Ada masalah lagi, belum lagi masalah dengan lingkungan pekerjaan, apalagi kalau dimarahi atasan. Ya kan?
di Jepang itu banyak orang bunuh diri. Jepang, kalau di Indonesia ada tapi nggak separah Jepang. Karena tingkat pekerjaan itu, tingkat stresnya begitu tinggi. Banyak orang itu kemudian bunuh diri. Tuntutannya begitu tinggi, atasan harus ngomong ini. Ya, kalau di Indonesia dimarahi atasan, ya cuman ya. Belakang, langsung di belakang bikin status. Atasan, wah, katain atasan hampir ketawa-tawa. Nah, stresnya hilang gitu. Itu di Indonesia kan, orang-orangnya kan kayak gitu. Beda sama orang Jepang. Nah, ketika punya pekerjaan punya masalah. Karena atasan dengan rekan sekerja, apalagi kalau di sekitar orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, menjatuhkan rekan sekerja itu hal yang biasa. Ada masalah gak? Ada masalah. Orang yang belum punya anak berdoa tentang anak, wah ini masalah, kayaknya berarti masalah yang aduh Tuhan tolong berikan anak. Begitu punya anak juga harus siap, ketika punya anak berarti ada masalah baru kan, ada hal-hal baru, ada tanggung jawab yang harus dilakukan. Kalau zaman saya dulu ketika sekolah, wah enaknya orang yang sudah bekerja, pengennya lulus sekolah kemudian kerja. Begitu sudah lulus, wah enak zaman sekolah dulu ya. Enak zaman sekolah ya, wah cuma mikirnya cuma gini. Jadi dimanapun pasti ada pergumulan, ada masalah. Hidup ini pasti, selama kita ada di dunia pasti ada masalah. Tapi bagaimana kita bisa menang atas masalah itu sehingga kita tidak sampai stres, tidak sampai depresi, apalagi sampai ingin bunuh diri. Karena banyak orang Kristen juga pengen bunuh diri. Tetapi kita percaya Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti nyatakan janjinya. Kita menanti-nantikan Dia dengan penuh kepastian. Tapi fokusnya itu Tuhan. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama itu datang kepada Dia dengan hati yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Dia, hati yang percaya, tapi fokusnya bukan masalah kita. Sehingga dalam doa-doanya pun kita datang, dalam doa-doa kita itu bukan tentang aku. Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku, Tuhan selesaikan masalahku. Bukan cuman itu loh. Ya kan ada lagu yang selalu tentang aku ya, lagu-lagu rohani juga ada kan, misalnya ini, Allah mengerti, apa lanjutannya? Allah peduli segala apa? Persoalan yang aku hadapi. Tentang siapa? Fokusnya kan aku, Tuhan tolong aku. Ya, Tuhan tolong aku. Tuhan, persoalanku Tuhan, ini persoalanku. Tapi menanti-nantikan Tuhan, kita diajar bukan tentang aku, tetapi tentang Dia. Sehingga ketika kita datang itu kita justru mengagungkan Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengagungkan Dia. Bukan yang aku alami, aku hadapi, bukan itu gitu. Bukan tentang itu ya, kita nangkep di sini. Ketika kita menanti-nantikan Tuhan, kita justru percaya masalah itu ketika kita fokus pada Tuhan, Tuhan akan menyelesaikan masalah kita dengan caranya. Tapi bagian kita justru bersyukur buat kebaikannya. Kita menaikkan Dia, kita menyembah Dia, kita mengagung-agungkan Dia. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Fokusnya bukan tentang diriku. Dan ketika kita melakukan itu, ketika kita mengangkat tangan kita meninggikan Dia, justru Tuhan yang akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Jadi bukan tentang aku Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Ini tentang fokusnya tentang diriku kan. Tuhan selamatkan aku, usahaku nih, Tuhan tolong nih, sedang di ujung tanduk ini, atasan kok marah-marah terus. Tentang aku. Tapi ketika kita datang ini bukan tentang aku, tapi tentang Dia. Kita berkata, Tuhan aku percaya, Tuhan Engkaulah yang layak ditinggikan, Engkaulah yang layak dimuliakan. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Makanya kita diajar kalau di gereja kita, ya kita datang dengan sungguh-sungguh ke gereja beribadah. Fokusnya bukan aku lagi, tapi fokusnya bagaimana kita meninggikan Dia. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, menanti-nantikan Tuhan berbicara tentang datang dan menjadi satu dengan Tuhan. Datang dan menjadi satu. Kalau yang pertama kan datang kepada Dia dengan fokusnya itu Tuhan, bukan diriku. Dengan hati yang percaya bahwa Tuhan itu pasti menjawab pergumulan kita, menjawab doa kita. Yang kedua, kita datang dan menjadi satu dengan Tuhan. Apa itu menjadi satu? Siapa yang pernah bikin cambuk, bikin pecut? Pak Yahya pernah, Pak Yahya? Belum pernah. Oh, saya dulu zaman SD itu sering bikin cambuk karena saya suka nonton kuda kepang. Suka nonton kuda kepang, ada cambuk jadi ikut-ikutan kan main kuda kepang yang bikin cambuk. Bikin pecut itu. Jadi bikin pecut itu dari bambu ya, dari bambu. Kemudian dibuat tali yang dipilin. Jadi biasanya 3 helai ya. 3 helai dipilin jadi satu, dipilin ya. Seperti mungkin kalau dikepang ya, rambut itu dikepang gitu. Itu jadi satu, itu seperti itu ya. Itu yang dinamakan menjadi satu. Bicara tentang kafah tadi ya. Kafah itu juga bicara tentang mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Nah, kondisi bangsa Israel ketika firman Tuhan tadi disampaikan lewat Nabi Yesaya, kondisi bangsa Israel itu di masa pembuangan tadi bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Dan pada saat itu ketika disampaikan firman, banyak orang Israel yang mengabaikan pesan Tuhan. Banyak mereka yang kemudian meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang memang tidak mau mengindahkan pesan Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berbicara kepada kita, kita bukanlah orang-orang yang demikian. Janjinya ketika kita tadi menjadi satu dengan Dia, kita akan berlari dan tidak menjadi lesu, berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kita mengikatkan diri ini berbicara tentang apa? Berbicara tentang persekutuan kita dengan Tuhan. Kita bangun persekutuan baik secara pribadi kita memiliki hubungan yang terus dibangun dengan Tuhan. Kita muji nyembah Tuhan, punya waktu pribadi berdoa, punya waktu pribadi membaca dan merenungkan firman. Kita percaya kepada Tuhan. Sehingga apa? Ketika kita menjadi satu dengan Dia, kita punya waktu secara pribadi dan waktu secara korporat bersama-sama. Ya, makanya kita ada waktu spiritual breakthrough, doa di menara doa, kita muji nyembah Tuhan bersama-sama. Supaya apa? Supaya pikiran kita, paradigma kita, pola pikir kita itu diselaraskan dengan caranya Tuhan, dengan pola pikirnya Tuhan. Karena ada hal-hal yang sepertinya tidak masuk akal, tapi Tuhan mau nyatakan. Amsal 3:5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi ketika kita merenungkan firman, kita membaca firman, kita banyak berdoa, pikiran kita itu diselaraskan dengan pikirannya Tuhan. Bahwa cara Tuhan itu kadang berbeda dengan cara kita manusia. Dalam Alkitab kita bisa melihat banyak kisah yang menjadi contoh bagaimana cara Tuhan itu luar biasa. Salah satu contohnya ketika Yosua itu akan masuk ke tanah perjanjian. Ketika mau meruntuhkan tembok Yeriko, apa pesan Tuhan? Yosua, kamu suruhlah bangsa ini tuh berkeliling mengitari tembok Yeriko selama 1 hari 1 kali, tapi diam saja. Lakukan itu selama 6 hari. Hari ke-7 kelilingnya 7 kali. Kan perintahnya seperti itu kan. Diam dulu selama 6 kali, kemudian putaran ke-7 baru bersorak-sorai. Ini sepertinya perintah itu tidak masuk akal kan. Kalau mau meruntuhkan tembok, pola pikir manusia apa? Ya pakai
pakai meriam kalau zaman sekarang kayak gitu kan, pakai bom gitu. Atau kalau zaman dulu mungkin ya pakai alat-alat yang untuk meruntuhkan tembok itu, tapi cara Tuhan kan berbeda. Ketika masuki tanah Kanaan, Tuhan itu berbicara tentang kuatkan dan teguhkan hatimu pada Yosua. Berkali-kali gini, Tuhan itu berkata kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau nanti kita baca dalam kitab Yosua pasal yang pertama. Kenapa kok Tuhan itu sampai berbicara tentang kuatkan dan teguhkan hatimu berkali-kali? Karena Yosua itu ketika melihat tanah Kanaan, itu sempat gentar hatinya. Ada tantangan yang besar. Ya tadi saya sampaikan ya, kalau kita belum punya pekerjaan, pengen punya pekerjaan. Setelah punya pekerjaan, ada tantangan yang juga sama besarnya, bahkan mungkin lebih besar di pekerjaan itu. Seperti halnya Yosua, dia sudah melewati tembok Yeriko, tapi ketika melihat tanah Kanaan, tantangannya juga sama besarnya, bahkan jauh lebih besar. Ada penduduk asli tanah Kanaan, orang-orang enak ini orang-orang raksasa, orang-orang yang perkasa, kota-kota mereka berkubu. Wah, kira-kira menang gak ya? Yang 12 pengintai saja itu 10 orang itu mundur ciut nyalinya. Ini sekarang Yosua diperhadapkan pada situasi yang sama. Itulah mengapa Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Dan yang kedua yang dikatakan kepada Yosua apa? Perkatakanlah firman. Lakukanlah firman. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Artinya apa? Terus disuruh memperkatakan firman dan melakukan firman. Karena inilah yang membuat Yosua memiliki kekuatan tadi. Mengerti kehendak Tuhan. Kalau Yosua tidak pernah memperkatakan firman, tidak pernah membaca firman Tuhan, tidak pernah menangkap firman Tuhan, dia gak akan mudeng ketika Tuhan itu menyuruh Yosua untuk mengitari tembok Yeriko. Ketika mau menyeberang sungai Yordan, caranya bukan buat perahu atau sampan, tetapi dengan cara di mana para imam lebih dahulu mengangkat tabut perjanjian, kemudian masuk ke sungai Yordan dan sungai Yordan terbelah. Nah, itu kan cara yang tidak masuk akal. Gimana Yosua bisa memahami itu? Ya karena dia tadi menjadi satu dengan Tuhan. Dia terus dengarkan firman-Nya. Itu yang juga harus kita lakukan hari-hari ini. Mungkin kita menghadapi situasi yang tidak mudah dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, dalam keluarga. Ada banyak tantangan. Manusia itu terbatas. Ya, manusia terbatas. Kemampuan kita terbatas. Ada orang sakit karena punya uang percaya sekali kepada dokter, tapi dokter itu juga manusia. Dokter itu bisa salah diagnosa. Ya seperti kasus di Wonosobo ya. Jemaat kita masih di Wonosobo. Sakit, periksa ke dokter, dinyatakan asam lambung. Nah, dokternya memang asam lambung. Kemudian berkembang jantung. Lalu terapi jantung. Dikasih obat jantung berbulan-bulan. Ternyata setelah itu periksa ke dokter lain, ketahuan bukan jantung, tetapi batu empedu. Dokter salah ternyata. Ketika dioperasi baru sembuh sakitnya. Selama ini berbulan-bulan konsumsi obat jantung. Sesuatu yang berbahaya. Dokter manusia bisa salah diagnosa. Padahal itu katanya dokter paling pinter. Tapi sepinter-pinternya manusia bisa salah juga. Tapi kalau kita percayakan diri kepada Tuhan, kalau sakit kita datang pada Tuhan, meskipun ke dokter, Tuhan yang pakai dokternya sehingga tepat diagnosanya, tepat ngasih obatnya. Jadi jangan andalkan manusia. Hari-hari ini yuk kita andalkan Tuhan. Apapun yang sedang kita alami. Ketika firman Tuhan pagi hari ini berkata, ayo nantikanlah Tuhan. Ini adalah pesan bagi kita. Untuk kita itu banyak menanti-nantikan Tuhan. Banyak menanti-nantikan Tuhan. Banyak orang Kristen itu hanya Kristen doktrinasi.
Kristen doktrinasi ya. Pokoknya Yesus Tuhan. Atau Kristen agamawi, tapi tidak mengalami Kristus yang nyata dalam hidupnya. Tapi hari ini ketika kita dengar firman ini, karena Tuhan itu rindu kita mengalami Kristus yang nyata. Orang-orang yang mengalami Kristus yang hidup dalam hidupnya, dia akan sungguh-sungguh untuk cari Tuhan, untuk beribadah, untuk cari Tuhan dengan segenap hati. Tidak malas-malasan untuk ibadah, tidak malas untuk datang di waktu-waktu doa, waktu-waktu persekutuan, tapi gairah. Kenapa? Tahu bahwa inilah kekuatan kita. Manusia kita terbatas, tapi kita punya Allah yang tidak terbatas. Ulangan 31 ayat yang ke-6 berkata demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji bagi kita juga yang menanti-nantikan Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka berbicara tentang apa? Persoalan, tentang masalah, tentang tantangan kehidupan, tentang hal-hal yang ada dalam hidup ini yang membuat kita mungkin bisa mengalami keputusasaan, buat kita mengalami rasa capek dan lelah. Tetapi Alkitab berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikan Tuhan, maka engkau akan terima kekuatan yang baru. Dia yang berjalan menyertai engkau. Nantikan Tuhan. Nantikan Tuhan, datang kepada Dia. Fokusnya Tuhan, bukan tentang aku. Yang kedua, kita menjadi satu dengan Dia, supaya kita mengerti akan kehendak-Nya. Pikiran kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Kalau pikiran kita selaras dengan kehendak Tuhan, ketika firman Tuhan diberitakan, dia nangkep, ngerti. Perintah Tuhan disampaikan, dia tahu, dia menangkap. Di Wonosobo ada seorang bersaksi, ya dia anggota kol saya, dia bilang gini. Waktu itu kan gereja baru pasang videotron. Lalu jemaat kan sampai sekarang juga terus dimotivasi untuk ambil bagian menabur untuk videotron. Lalu dia waktu itu dia bilang, saya mau nabur. Ya jumlahnya cukup banyak ya. Dia nabur. Setelah itu berapa bulan kemudian dia itu cerita saya, Pak, waktu itu ketika saya nabur itu, saya itu dalam kondisi bukan yang berlebih, dalam kondisi yang bukan lagi melimpah, tapi Tuhan kok taruh saya untuk ngasih yang sebetulnya saya itu lagi banyak kebutuhan dan kondisi saya waktu itu bukan kondisi yang baik-baik saja. Tapi saya mau taat waktu itu. Tapi justru ketika saya taat itu, saya itu bisa melihat pertolongan Tuhan. Tuhan itu berkati saya, terus berkati saya. Itulah contoh dari orang-orang yang tadi fokusnya bukan dirinya sendiri, kehendak Tuhan, sehingga ketika firman disampaikan, dia nangkep, dia mengerti. Kenapa? Karena tadi mau datang kepada Dia, menjadi satu, diselaraskan pikirannya dengan pikiran Tuhan. Paradigma kita diubah sebagaimana apa yang Tuhan mau. Jadi pagi hari ini ya kita ingat, apapun yang terjadi kepada kita, apapun kondisi kita hari-hari ini, ingat pesan Tuhan hari ini, kita harus banyak menantikan Tuhan. Amin buat firman Tuhan.